Selamat datang di podcast OOTB, Out of the Bay. Halo teman-teman, kenalin gue Abdel. Dan gue Aura. Hari ini kita akan ngebahas topik yang underrated di kalangan Gen Z, khususnya mahasiswa penyuka fashion. Gimana lah? Ya, yaitu kita bakal ngebahas tentang isu dari industri fashion. Emang kenapa sih, ada apa sih sama industri fashion, Del? Ada apa sama industri fashion? Yang kita tahu ya, zaman sekarang banyak anak muda yang tren dikit beli baju, tren dikit beli celana. Soal fast fashion ini kita udah ada tamu spesial hari ini. Kita ada Mas Boleh, Arel. Mas. Perkenalan Mas. Jadi ya sebelum perkenalan nih, Mas Arel ini merupakan model dari Kembang Celup. Jadi Kembang Celup ini apa Ra? Kembang Celup ini merupakan sebuah brand lokal dari Jogja. Kenapa kita milih Kembang Celup untuk dibahas? Karena brand ini itu berprinsip akan sustainable fashion, mulai dari sumber produksinya, lalu pengolahannya, hingga nanti produk-produknya ini pasti sustainable banget bagi alam. Kayak gitu deh. Nah, di Kembang Celup ini teman-teman, mereka punya kampanye yang bertajuk Free Diary Love yang akan kita bahas di podcast kali ini. Nah, sebelum kita sampai terlalu jauh ke sana, perkenalan dulu boleh ke Arel. Perkenalkan semuanya, nama saya Raffi Akhil Arlian, biasa dipanggil Arel. Saya seorang mahasiswa. Saya mahasiswa UIN Jakarta. Oh iya, deket jurusan, ya. Iya, betul, deket banget nih, jurusan hubungan internasional. Gitu. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Nah, ngomong-ngomong, kakak kuliah di jurusan hubungan internasional. Itu mungkin kalau gua pikir secara lurus aja gitu ya. Emang itu ada hubungannya sama sustainable fashion atau apa? Kayaknya kalau dari gua kayaknya itu nggak ada hubungannya. Nah, ini menarik nih. Iya, iya. Kenapa kakak bisa tertarik ke isu sustainable fashion? Oke, kalau dari saya sendiri ya, Yes. kebetulan tuh saya juga tertarik sama bagaimana sih kita bisa mengembangkan pikiran kita, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan, karena lingkungan itu bukan hanya isu domestik, Oke. itu merupakan isu global ya. Nah, ngebahas tadi kakak udah tertarik gitu kan Iya. sama nih isu lah ya. Kan kita sering mendengar nih bahwa dampak dari limbah si fashion ini punya banyak dampak ke kehidupan kita. Nggak ke kita aja sebagai manusia, tapi ke alam juga. Nah, gimana sih tanggapan kakak tentang itu, dampaknya itu bang? Menurut kalau dari aku sendiri sih, dampaknya itu ya pastinya ada negatif dan positif. Tapi kita di sini fokus ke negatifnya dulu ya. Negatif. Karena isu ini tuh kita tuh harus bisa melihat sisi negatifnya untuk menemukan bagaimana cara menanggulanginya. Di sini banyak sekali efek-efek samping, efek-efek negatif dari fast fashion. Dengan ada sustainable fashion ini, campaign sustainable fashion ini, itu sangat berkontribusi dalam mengurangi limbah fashion, limbah tekstil. Karena brand-brand baju itu kan gede-gede ya. Iya. Banyak kita ngomongin brand-brand luar. Brand-brand luar itu kan gede-gede. Mereka tuh pastinya menghasilkan banyak sekali limbah tekstil. Nah, kita tuh harus fokus ke situ bagaimana kita bisa mengurangi hal tersebut. Dan bagaimana kita bisa beralih ke bahan baku yang lebih ramah lingkungan. Kerasa gak sih dampaknya dari sampah fashion ini di kehidupan Kak Arel sendiri? Iya, hal-hal kecil itu biasanya jarang dinotis, sama kayak misalnya seberapa pentingnya sustainable fashion itu. Kita harus bisa lebih menotis itu. Ya, kalau dalam kehidupan saya sehari-hari ya, saya tuh nggak pernah keterlibatan dengan limbah tekstil yang begitu banyak. Walaupun di satu sisi orang tua saya bekerja di bidang tersebut. Saya sangat menyayangkan bagaimana industri orang tua saya, fashion orang tua saya ini menghasilkan banyak sekali limbah Setiap harinya. Untungnya saya bisa memberikan awareness ke orang tua saya
seberapa penting sih kita untuk mengurangi limbah-limbah ini. Dan akhirnya saya bisa menghasilkan produk dari limbah-limbah tersebut. Ini yang berkelibatan langsung dengan saya ya, mengenai limbah tekstil. Menurut saya kesadaran diri aja sih, kalau gimana sih kita bisa menyadarkan orang lain dari kita menyadarkan diri kita sendiri akan limbah tersebut. Makanya saya seringkali terlibat dengan banyaknya tumpukan limbah tersebut karena saya seringkali mencoba untuk menyadarkan orang tua saya. Oke. Ini kalau dari kita sendiri gitu ya, Raya. Dari lu Kalau deh. gue dulu deh ya, rasanya tuh mungkin ngelihat kebiasaan teman-teman gue kali ya, yang kalau ngelihat tren dikit langsung ganti. Ini pas gue opening tadi udah ngomong kayak gini ya. Iya. Iya, Gak apa-apa ya. Pokoknya yang itu sih yang dampak Yang paling FOMO-an berat, lah ya. yang FOMO-an itu dampak paling berasanya itu Iya. di situ. Walaupun kalau gue sih sejujurnya nggak terlalu kayak gitu ya. Iya. Satu, gue mungkin nggak begitu fashionable. Gue biasa aja. Gue nggak 100% peduli dengan fashion gue gitu loh. Jadi gue nggak konsumtif, gue nggak ngeluarin banyak untuk hal itu gitu loh. Nah yang gue lihat justru di lingkungan gue, di teman-teman gue banyak yang kayak gitu. Kok dari lu gimana tuh, Ra? Iya, karena balik lagi tadi kan kata Pak Arel, balik dari kesadaran. Karena kalau menurut data katanya di tahun 2030 nanti 70% industri tekstil itu bakal dikuasain sama kain sintesis atau yang biasa kita tahu contohnya polyester. Yes. Ya tuh, itu kan bahannya kurang nyaman ya, dan nanti ketika dia jadi limbah itu bakal merugikan alam, dimana itu bahannya tuh sulit banget terurai kayak gitu. Nah gimana kalau menurut kalian tuh di 2030 kalau terus-terusan kayak gitu? Menurut model dulu. Iya, kan, ya. boleh. Boleh. Kalau menurut saya, nah itu pentingnya kita berwawasan mengenai apa saja sih yang bisa menggantikan. Tadi kayak data yang sudah disebutkan kan 75% ya di 2030. Bagaimana sih kita bisa mengurangi persentase dari Dampak itu ya. Iya, dampak tersebut. Gimana sih caranya? Ya brand-brand ini tuh harus memiliki wawasan akan bagaimana mereka bisa menggantikan barang yang dihasilkan itu bisa didaur ulang. Kayak contohnya tadi polyester ya. Iya, Polyester itu kan susah didaur ulang. Iya. Sebenarnya brand-brand ini tuh bisa saja melakukan pendaur ulangan dari dari produk mereka sendiri dijadikan produk yang baru. Kayak misalnya ada salah satu brand besar di mana mereka ini mendaur ulang baju-baju customer mereka untuk menjadi bahan-bahan baru. Jadi mereka tuh mendorong customer mereka untuk bisa mengurangi limbah-limbah tekstil dari dari campaign mereka tersebut. Gimana sih brand ini bisa mengajak customer untuk yuk kita mengurangi limbah tekstil dengan kalian ngasih baju-baju kalian yang sudah tidak layak pakai, sudah usang ke kita untuk kita daur ulang agar bisa dipakai lagi. Oh, kayak recycle gitu. Kayak recycle, Reuse, betul, maksudnya reuse benar. Dengan mengubah tidak mengubah kegunaan walaupun mengubah bentuknya. Kan Kak Ariel tadi kan udah nyotoin di mana Ya. ternyata seburuk-buruknya industri fashion ada juga kok brand yang memikirkan tentang dampak dari produk yang dia olah sendiri. Salah satunya kayak si kembang celup ini. Makanya lah hadir si campaign apa Del? Ridai Relove. Kalau kita sendiri udah tahu lah Kak ya, Iya, dari love iya, itu iya. apa, dimana ibaratnya warnanya ini, warna pakaian dari alam ini diibaratkan sama cinta yang udah pudar diwarnai lagi ridai. Makanya relove. Jadi Oke. cinta yang udah pudar tumbuh lagi kayak gitu. Itu tuh hal kecil guys, tapi berdampaknya banyak. Kayak gitu. Oke. Itu campaign dari kembang celup. Iya, benar Dari banget. Love. By the way, emang di Ridai Relove di kembang celup itu warna alamnya tuh apa aja sih, Ra? Oke, jadi ada dua warna yaitu biru dan coklat. Iya. Dimana birunya itu dari bunga, dari kembang. Yaitu kembang apa dan masa nggak tahu sih? Indigo Vera. Kalau kembang celup sendiri, coklatnya itu ngambil dari tanaman joholawe. Kayak Joholawe. gitu. Tapi kemarin kalau kakak datang di workshopnya di Dairy Love, dia tuh ternyata
warna balik lagi, warna itu bisa didapat dari mana aja. Betul. Salah satunya kopi pun bisa dijadikan warna coklat. Aku tertarik sama Dairy Love sama Kembang Telur karena menurut aku menarik banget nih. Gak banyak brand yang bisa mengambil bahan-bahan natural untuk dijadikan produk mereka. Yes. Menarik banget. Banget. Makanya kemarin juga aku sempat datang ke pameran kalian, pameran Workshop Dairy ya. Love workshop. Itu di situ aku belajar banyak banget. Di situ Apa tuh? yang pertama bahkan cuman dari bunga aja bisa menghasilkan warna yang begitu vibrant, begitu indah. Dari kayu, tadi kayu apa tadi? Sorry, yang warna coklat. Joholawe. Joholawe itu bisa menghasilkan warna coklat yang bagus. Dan ternyata dari kembang sup itu sedikit informasi, selain pewarnanya, bahan-bahan kainnya pun juga yang gampang terurai. Jadi Oke. nggak setengah-setengah kalau dia tuh. Aku baru tahu kalau ini nih. Kalau kalian pegang itu bahannya emang kelihatan bahan mahal. Kalian tahu nggak kalau kata ibu-ibu, kata orang-orang, ada harga, ada Kualitas. dimana kalau di dari love apa namanya, Kembang Kembang Celup. Celup, itu mentingin banget kualitasnya, yang dimana produknya itu dari alam, diperoleh oleh mereka, dan manfaatnya itu atau kegunaannya dan keindahannya tidak hanya untuk penggunanya aja tapi untuk alamnya nanti. Oke, berarti kayak ini masih berhubungan sama jurusanku nih. Abraham Lincoln pernah bilang dari kita untuk kita, sama aja kayak ini dari alam untuk Benar. alam. Yes, bener banget. Bagus dong. Masuk ya, masuk ya. Masuk. Oke, terima kasih. Oke. Ngomong-ngomong soal pewarna, pernah gak kalian ngewarnain baju sendiri gitu? Jujur nih, gue nih. Jujur mah belum pernah gue. Oke, lu belum Gua pernah? ngewarnain sendiri, apalagi pakai pakai Bahan Alam. natural. bahan Natural. sustain. Pernah? Kan Karena dikasih serius. dari Oh, Love. Oh iya. Oh, iya. Karena itu. karena kan di sini juga mengadakan ini apa namanya? Mewarnai barang-barang yang bikin scarf ya. Yes. Dari Benar. bahan-bahan yang natural. Ada gak sih sebenarnya kan dari awareness kita bertiga udah dapet nih, ya kan, awareness untuk menimbulkan rasa cinta. Nah, apa sih hambatan dari kalian yang kalian rasain gitu Apa? ketika nyoba untuk actionnya nih, untuk gue mau nih konsisten nyoba untuk mendukung sustainable fashion. Apa sih hambatannya? Yang kurang itu adalah bagaimana brand bisa men-spread awareness kepada customer tentang seberapa pentingnya sih hal ini untuk dilaksanakan, seberapa pentingnya sih sustainable untuk dijalankan, seberapa besar sih dampaknya, apa yang bisa kita lakukan. Itu sih yang menjadi hambatan karena kurangnya informasi untuk masyarakat. Itu yang menghambat mungkin beberapa dari kita gitu menurut saya ya. Kalau gue sih yang tadi kayak udah gue bahas juga ya kalau soal fashion. Kayak kalau gue masih sadar kayak oh bokap gue masih banyak celana bagus kok. Nah, itu Ya, bagus ini tuh. dua-duanya baju Iya, iya, bokap iya. celana bokap loh. Oh Oke. gitu. Nggak, maksud Karena gua bokap hal-hal sekecil kayak gini nih penting. Yes. Ini adalah bentuk kontribusi dari masalah yang kita hadapi. Gitu, Reuse. Reuse. Dari love, reuse lah ya, Reuse, tambahin iya. reuse lah. Sama kalau misalnya, oke deh kita misalnya menemukan limbah tekstil di rumah, kaos bolong, mentok-mentok jadi ini apa? Jadi pel, jadi keset. Tapi sebenarnya kita perlu menyadari bahwa masih banyak cara lain untuk merecycle barang tersebut. Iya. Lebih agar menjadi kegunaan yang lebih baik, agar bisa menjadi produk yang lebih baik. Nah maka dari itu tadi yang saya lihat dari salah satu brand Jepang yang ada di Indonesia juga, mereka mengajak customernya. Jadi kontribusi yang dilakukan tidak hanya dari brand, tapi dari masyarakat. Karena kalau dilihat kan yang ngehasilin si brand itu juga ya. Betul, Maka dari betul, itu, betul, betul. Menurut gue sih seharusnya merupakan apa ya, kayak prinsip mereka yang seharusnya secara nggak langsung nggak diwajibin, tapi emang udah etikanya aja. Iya, Karena mereka nanemin adanya awareness terkait itu, bertanggung Betul. jawab lah ya. Sudah jadi standar Iya, gitu lah ya. benar. Berarti lu dan gue setuju gak kalau misalkan emang Dairy Love dari Kembang Celup ini menjadi salah satu langkah kecil solusi dari isu si industri fashion ini, permasalahan itu. Betul, setuju banget. Karena selain menggunakan bahan yang alami, bahan yang sustainable, mudah terurai, itu adalah salah satu bentuk kontribusi yang besar. Karena nggak banyak brand yang melakukan hal tersebut.
dan kita patut bangga karena yang melakukan hal itu adalah brand lokal kita. Brand lokal Indonesia dari Jogja, Iya. Saat Auto, Kembang Celup. Betul. Boleh tepuk tangan buat Kembang Celup semuanya. Nah, kita dari tadi bahas soal industri juga, soal bagaimana industri mengolah sampah mereka. Nah, dilihat dari pembahasan kita dari tadi itu, khususnya Kak Ariel nih, gimana Kak Ariel ngelihat masa depan soal industri fashion? Kenapa saya cukup optimis dalam industri fashion? Karena menurut saya tren sekarang ini mendorong pergerakan besar untuk industri fashion agar lebih baik. Pertama thrifting. Itu kan menjaga agar limbah ini tidak berlebih, tidak terjadi limbah yang berlebihan. Kayak gini deh, thrifting itu kan sebenarnya, misalnya nih, saya punya 5 barang, Anda beli 4 barang saya, itu tidak menambah barangnya, hanya berpindah kepemilikan. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengurangi limbah fashion. Dan sekarang sudah terlaksanakan. Maka dari itu saya cukup optimis di masa yang akan datang. Industri fashion yang lebih baik, lebih ramah lingkungan itu bisa tercapai. Tidak hanya menggunakan bahan yang natural, tidak hanya menggunakan bahan yang mudah terurai, tapi dari gerakan-gerakan bagaimana kita bisa mempergunakan barang yang sudah terlanjur ada. Mungkin barang ini tidak natural, maksudnya tidak mudah terurai. Maka dari itu kita bisa mempergunakan sistem kayak thrifting, pre-love, atau kita daur ulang, misalnya dileburkan terus jadi polyester daur ulang untuk mungkin mengurangi tadi yang 75% di tahun 2030 itu juga bisa. Dari situ pandangan saya tentang fashion di masa yang akan datang cukup baik, cukup bagus. Mudah-mudahan bisa terlaksanakan, kita bisa mengurangi limbah-limbah tersebut. Gitu. Ditambah lagi sustainable fashion ini udah mulai jadi tren bagi para brand-brand gitu ya. Betul. Nah, Sekarang iya kayak yang saya sudah mention tadi, brand saja sudah mengajak customernya untuk ayo kita mengurangi. Dari situ, dari hal sekecil itu, dari campaign mereka, ayo kita bisa mendaur ulang. Kan otomatis gini deh, brand itu nggak cuma satu brand dulu, banyak. Bahkan apalagi brand global itu pasti banyak sekali customer-customernya. Itu mereka bisa menggunakan momentum dari customer-customer mereka untuk berkontribusi dalam mengurangi limbah. iya. Fashion. Apalagi brand yang udah punya positioning lah ya istilahnya. Iya betul. Benar. Dan menurut saya untuk mereka melakukan campaign ini ada banyak sekali benefit untuk mereka. Oke? Bisa menambahkan ketenaran mereka. Dengan mereka, ayo, misalnya mereka bikin campaign di Instagram atau di sosial media. Ayo, kita gini. Orang akan mengenal brand itu sebagai, oh ini brand yang visioner. Iya, brand yang mantap. Brand yang visioner, bisa memikirkan ke depannya, ayo kita bisa mengurangi. Jadi orang mengenal brand ini positif, tidak hanya brand yang keren, brand yang bagus, brand yang terkenal, tapi brand yang ramah lingkungan, brand yang peduli akan kelangsungan hidup bumi kita. Nice. Nah, untuk teman-teman nih, untuk meyakinkan teman-teman soal pentingnya isu ini, coba Kak Ariel kasih pesan yang Oke. Yang paling penting pesan saya adalah bagaimana kita bisa menanamkan niat, menanamkan rasa penasaran kita sekecil apapun tentang bagaimana kita bisa menjaga kelangsungan hidup bumi kita, bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik untuk misalnya industri fashion dari niat aja, karena itu kontribusi sekecil itu bisa menjadi kontribusi yang besar. Benar. Dorongan ya. Iya benar. Dari kecil kalau kecilan banyak kan. Bukit. So that's it guys. Ya, jadi bisa disimpulin ya mulai dari industri fashion nih kita udah tahu permasalahannya apa. Nah, dari permasalahan itu kan kita berarti tahu nih apa yang seharusnya kita lakuin karena sebenarnya dampak-dampak itu ya
kenanya nanti ke kita juga, kalau nggak ke kita ke alam, kalau nggak ke alam ya pasti nanti alamnya mati juga ke kita lagi kayak Iya, gitu betul, ya. betul, betul. Makanya coba deh kepoin mulai dari sustainable fashion itu apa, lalu gimana sih langkah-langkah kecil yang bisa kita lakukan mulai dari sekarang kayak gitu. 1, 2, 3 Re-Diary Love Dari alam oleh kami, untukmu dan untuk alam. See you. Saya lupa tadi